Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Ada Chelsea lawan Everton. Chelsea main dengan formasi andalannya 3-4-3. Kiri Havertz, tengah Sterling, dan kanan Mason Mount. Menang 1-0 lewat penalti Jorginho. Tapi saya nggak mau bahas secara skor, saya mau bahas secara permainan. Secara permainan, Chelsea ini ya gak dibilang bagus, enggak. Dibilang jelek, ya enggak. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah finishing pemain depan Chelsea ini masih kurang bagus lah. Terutama Havertz. Havertz bahkan kemarin sempat dapat peluang emas akibat blunder dari kiper Everton, Pickford. Tapi gak gol karena terlalu lama. Ya itu minusnya Chelsea. Everton sebenarnya sangat memberikan perlawanan ke Chelsea. Cuma beruntung aja. Beruntung Chelsea ini gak imbang atau bahkan kalah karena peluang-peluang Everton itu lebih mengancam dan lebih membahayakan. Tapi untungnya kiper Chelsea, Mendy, ini tampil sangat-sangat baik. Saya mau bahas secara pemain depan Chelsea. Chelsea kan kemarin baru kehilangan Lukaku, cabut ke Inter. Terus Werner juga balik ke Leipzig dan terancam kehilangan Hakim Ziyech. Sementara mereka hanya mendatangkan seorang Sterling sebagai pemain depan. Pertanyaannya kan, apakah Sterling ini mampu menggantikan peran dari tiga pemain yang cabut ini? Apakah mampu? Kalau dilihat dari pertandingan kemarin, itu jawabannya belum. Tapi kan kita nggak bisa menilai dari hanya satu pertandingan. Saya penasaran dengan pertandingan Chelsea ini, seberapa pentingkah peran Sterling di Chelsea ini, atau bahkan apakah bisa jadi lumbung gol buat Chelsea, kita nggak tahu. Itu Chelsea. Sekarang kita lanjut ke Arsenal. Arsenal lawan Crystal Palace, mereka menang 2-0. Dan saya pribadi, saya senang banget lihat Arsenal dengan gaya permainan yang sekarang. Didominasi oleh pemain-pemain muda, mereka juga membangun serangan dari bawah, dan permainannya enak lah ditonton. Cuma masalahnya, Arsenal ini terutama kemarin lawan Crystal Palace, mereka tuh sering kali gagal atau salah melakukan end passing saat mulai memasuki area kotak penalti Crystal Palace. Entah mereka gagal karena buntu, panik, atau emang karena salah passing aja. Intinya mereka sering salah passing atau sering gagal dan berhenti di kotak penalti Crystal Palace. Nah ini kan mengkhawatirkan buat apa? Mengkhawatirkan saat melawan tim-tim besar Liga Inggris, terutama Big Six ya, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City. Karena apa? Karena kalau lawan tim Big Six kayak gitu, itu kan secara akal kan nggak mungkin sesering dan sebanyak itu mereka dapatkan peluang di area kotak penalti lawan. Ya mungkin karena kemarin lawannya Crystal Palace yang nggak terlalu diunggulkan. Tapi kalau lawannya tim-tim besar Liverpool, itu kan sangat nggak, ya sedikit lah dapat peluang di kotak penalti tim-tim besar. Nah kalau dapat peluangnya sedikit, tapi pas dapat peluang malah harus gagal gara-gara salah end passing, itu kan eman banget lah untuk tim yang sedang membangun, untuk tim yang sudah lumayan bagus seperti Arsenal. Eman banget kalau hanya gagal di end passing gitu. Jadi itu sih minusnya Arsenal kemarin di pertandingan kemarin. Terus kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada Tottenham lawan Southampton. Nah ini yang menarik dari Tottenham tahun ini. Kenapa? Karena saya melihat Tottenham di bawah Conte ini itu jadi Tottenham yang agak berbeda. Kenapa saya sebut berbeda? Karena Tottenham sebelumnya, di era-era pelatih sebelumnya, terutama ketika lawan tim Big Six, mereka tuh benar-benar hanya mengandalkan counter attack dengan Son dan Kane. Benar-benar mengandalkan counter attack. Tapi di bawah Conte, Tottenham ini jadi tim yang lebih berani menusuk, lebih berani melakukan terupas berbahaya. Nah kemarin contohnya lawan Southampton, ini ada pemain baru Tottenham namanya Kulusevski dari Juventus, muda dan sepertinya sangat potensial untuk jadi pelayan baru dari Son Heung-min dan Harry Kane ya. Sangat potensial. Kemarin dia nyetak 1 gol sama 1 assist kalau nggak salah. Iya. Nah, menariknya Tottenham ini masih punya satu pemain baru lagi, yaitu Richarlison dari Everton. Kemarin Tottenham tuh main kalau nggak salah dengan formasi
4-3-2-1 kalau nggak salah, dengan ujung tombaknya Kane, terus di belakangnya ada Son sama Kulusevski. Nah, menariknya, penasaran saya pribadi penasaran saat nanti Richarlison bisa main, apakah Son akan maju menemani Kane di depan dan Richarlison di belakangnya sama Kulusevski, atau Kane tetap dibiarkan di depan sementara di belakangnya ada Son, Richarlison dan Kulusevski. Tapi intinya Tottenham di bawah Conte ini jauh lebih meyakinkan dan lebih potensial untuk jadi pesaing Liverpool dan City. Ini menurut saya dibanding Chelsea ataupun MU, ini Tottenham lebih apa ya? Lebih sangat besar potensial untuk jadi pengganggu bagi Liverpool dan City. Itu.